الفتوح المنور الرسول وتوبة النسوء وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى شيخنا الإمام يحيى بن شرف النووي وثم إلى شيخنا الإمام محمد الغزالي وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبزي ثم إلى الحبيب علي بن حسين ثم سالم بن أحمد جنان ثم إلى الحبيب أحمد بن حداد ثم إلى الحبيب سالم بن حداد وثم إلى شيخنا عبد الحميد حسين وثم إلى أحمد الرفاعي وثم إلى أبو ماضي وثم إلى مسلم الربيع وثم إلى محمد ثم إلى أبو ماضي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى الحبيب علي بن السقاف ثم إلى عبد الرحمن علي السقاف وأوصالهم وفورهم خصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وعمنا وأمهاتنا وشيخنا وخالنا وخالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Kita melanjutkan pada pelajaran kita kitab Adabul Insan, masuk kepada bab ke-16 di pertengahan nomor ke-11. Wa min adabil insan fis salam, di antara adab seorang manusia ketika memberikan salam, an yusallima 'alal qaum indal khuruj minal majlis, yaitu mengucapkan salam kepada kaum, kepada orang ketika keluar dari majlis. Jadi kita kalau kumpul begini nanti pengen pulang, nah izin salam ya. Fakama annahu yusannu salam indal gudum alal majlis, sebagaimana disunnahkan salam ketika sampai ke majlis. Jadi datang sampai salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen pulang pun salam ya. Fakadzalika minas sunnah, maka begitu pun termasuk sunnah an yulqiyas salam inda mufaraqati dzalikal majlis. Begitupun disunahkan salam ya ketika mufaraqah, pengen berpisah dari itu majlis ya, pamit misal. Kalau keluar mungkin disunahkan juga salam ya, mungkin keluar pengen beli makanan pun termasuk sunnah salam. Kita lagi ngaji, izin pengen beli makanan, sunnah salam ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik lagi, salam lagi sunnah ya, walaupun cuma beli makanan. Apalagi pengen mufaraqah, pengen berpisah, misal pengen mudik misal, atau pengen nyantren ya, kita pengen nyantren pisah, salam. Jangan sampai udah pamit selesai ngilang gitu aja nggak salam, itu nggak sunnah ya. Lalu yang ke-12, an la yaqula fi ibtida'i salamihi wa alaikassalam, tidak dianjurkan mengucapkan ya ketika permulaan salam kalimatnya wa alaikassalam. Jadi kalau kita datang mulain salam, bagaimana mulainya? Assalamualaikum, bukan wa alaikassalam atau wa alaikum. Ketemu orang datang nih, kita datang langsung waalaikumsalam. Nah, ini apa jawabnya? Ya, bener nggak secara makna? Benar. Assalamualaikum ya, itu namanya jumlah ismiyah. Assalam menjadi apa? Mubtada, alaikum menjadi khobar ghairu mufrad jar majrur. Sama waalaikumsalam pun jumlah ismiyah. Cuman wa alaikum, alaikumnya khobar muqaddam, assalamnya
mubtada muakhar. Jadi sama-sama jumlah ismiyah gitu. Terus bedanya gimana? Ya. Bedanya gimana? Nanti kita bahas ya bedanya dalam ilmu ma'ani. Yang jelas kenapa kok kalau orang duluan salam nggak boleh waalaikumsalam duluan? Karena Nabi nggak pernah nyontoin. Jawabannya itu. Karena kita berbuat sesuai dengan Rasulullah. Ada orang ketemu saya, salam. Pertanyaan kita, sah nggak salamnya? Sama nggak dengan Rasulullah? Orang ketik di HP ASW, dibaca ASU. ASW, apa ASW? Hah? Ada lagi ASS. Apa ASS? Ya, jawabannya WSS. Ada lagi AS3. ASW3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang begitu bagaimana Ustadz? Kalau ada orang ya salam ke kita ASW, AS3, jawabannya samain aja. AS. Jawabannya AS juga. Atau enggak? WAS. Ya, ASW, WWW, WWF tuh, Smackdown. Ya. Jelas ya? Kalau orang salamnya begitu, jawabnya samain aja udah. Gitu. Dan dianggap sah nggak tuh? Salam doang. Jawabannya nggak sah. Karena salam itu harus ittiba li Rasulillah. Sekurang-kurangnya kalimatnya apa? Assalamualaikum atau salamun alaikum, sekurang-kurangnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang mengucapkan salam, dari mana sumbernya gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau ada orang mulai salam dengan waalaikumsalam, ya itu tidak mengikuti Rasulullah. Walaupun secara makna sah-sah aja, sama aja. Assalamualaikum, salam atasmu. Waalaikumsalam, atasmu salam. Kan sama-sama aja dia juga. Ya. Kalau kita samain, ya sama aja kalimatnya. Cuman bedanya di situ. Kalau assalamualaikum, Nabi yang ngajarin. Ya, kita kan apa-apa ngikutin Nabi. Coba azan. Azan. Gimana lafaz azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ganti. Allahu somad, Allahu somad. Bener gak Allahu somad? Bener gak? Nggak bener gak Allahu somad? Kalimatnya bener salah? Bener, Allahu somad. Baca dah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ada gak Allahu somad? Tapi di azan bukan? Ngarang-ngarang boleh nggak azan? Nah itu makanya. Ya. Jadi untuk salam juga tadi harus sesuai. Ya. Assalamualaikum. Ada yang ingat? Waalaikum sayang. Waalaikumsalam. Siapa ul? Nabi udah ajarin tuh Waalaikumsalam. Kumus salam ya, pakai kumus. Ya. Waalaikumsalam gitu afdolnya ya. Walaupun boleh Waalaikumsalam juga boleh. Cuman kalau Waalaikumsalam salamnya pakai mun. Cuman nggak perlu disebutin, nggak apa-apa ya. Jadi dua-duanya benar ya. Yang Waalaikumsalam boleh, Waalaikumsalam boleh. Yang nggak boleh Waalaikumsayang gitu nggak boleh ya. Nah jadi nggak boleh seseorang ketika mengucapkan salam di awal mengucapinnya waalaikumsalam, walakin assalamu alaik ya atau assalamu alaikum gitu ya. Assalamu alaik atau assalamu alaikum. Jadi boleh pakai ka assalamu alaik ya. Ustaz, kok assalamu alaik ya, kita baca qasidah assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik asfal asfiya gitu. Jadi
boleh assalamu alaik atau assalamu alaikum. Afham? Ya. Kemudian yang ke-13, ammas salam al ajnabiyah. Adapun mengucapkan salam kepada orang ajnabiyah atau orang yang tidak sejenis dengan kita atau orang asing atau bukan mahram, ya. Jadi ajnabi itu orang yang bukan mahram. Bagaimana salam kepada mereka? Fa khilafun. Kalimat aslinya fahada khilafun, menjadi khobar mubtada mahzuf. Maka ini hukumnya khilaf bainal ulama, di antara ulama tuh. Siapa sih mahram kita yang diharamkan kita nikahi? Satu, emak kita. Nggak boleh kawin namanya emak. Nenek, mbah, dan ke atas. Terus siapa lagi? Anak, cucu, cicit, cocot tuh mau terus bawa tuh. Siapa lagi? Saudara kita, kakak kita nggak boleh kita nikahin. Adik perempuan nggak boleh. Siapa lagi? Bibi, adiknya ayah. Terus bibi dari adiknya ibu nggak boleh tuh, ya. Jadi ke atas, ke samping, turun nggak boleh, itu namanya mahram. Saat kalau sepupu mahram bukan? Bukan. Sepupu lain, dia ajnabi. Boleh kita nikahin nggak? Boleh. Boleh nikah sama sepupu tuh, ya. Syaratnya cuman beda jenis. Kalau sejenis jangan dimas, ya. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Ya, salam ame perempuan, misal kate temen sekolahan atau mungkin perempuan tetangga kita, gimana hukumnya? Minhum man jawazahu, di antara mereka ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan ngasih salam kepada perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Nabi pernah melakukan. Ya, Nabi pernah melakukan. Ada perempuan di zaman Rasulullah sedang duduk, bukan mahramnya Rasulullah. Rasul lewat, Rasul salam. Nah, dalil bahwasanya boleh. Rasul aja pernah ngasih salam kepada ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya. Nah, tapi ulama ngasih tanda kutip apa? Ya, kalau aman dari fitnah. Lihat ya, jelas paham? Karena fitnah itu kejam. Kalau fitness kejim, ya gitu ya. Jadi kekuat gitu. Bener gak Mas? Ya kalau fitnah apa? Kejam. Kalau fitness kejim, ya. Sallu ala Muhammad. Biar Halim gak ngantuk, Halim ngantuk muap mulu ya. Kalau tidur dari kemarin panjang bener ya. Jelas. Ente ngeliat perempuan lagi nongkrong nih, jangan disalamin. Kalau memang nanti jadi fitnah, lewat aja nggak apa-apa. Biarin dia kata sombong daripada maksiat. Ya, ada perempuan ngomong begini, Ustadz, kalau hukum menyakitin orang dosa nggak? Ya dosa. Ya Ustadz, saya pengen putusin cowok saya takut nyakitin dia. Nah, itu nggak dosa namanya, nggak dosa. Jelas paham? Jadi kalau kita memutuskan hubungan yang kayak begitu tuh nggak dosa, justru pahala. Sama salam. Saat kita kalau di kampus ketemu perempuan lagi duduk, salam apa enggak? Ya tergantung. Kalau memang ente takut fitnah, pas ente salam dia terpesona sama ente, masya Allah, jangan. Dia lagi makan apa? Makan mie sakura, ya sumpitnya masuk lah gitu. Terpesona, wah Aldi ya salah, Ujang, wah. Jadi kalau misal ada fitnah jangan ya, hindari fitnah. Wa minhum man mana'ahu, di antara mereka ada yang melarangnya. Nah, jadi ada yang membolehkannya, ada juga yang melarangnya. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian la yabda'ul yahud wan nasara bisalam. Tidak boleh seorang muslim, tulis, memulai ngucapin salam kepada orang Yahudi dan Nasrani.
Jadi kalau kita ame orang Yahudi, jangan duluin salam. Kalau selamat pagi boleh, ya, yang selamat pagi soalnya. Bedain ya, selamat pagi ame assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya engkau selamat, kalian selamat. Selamat pagi, yang selamat siapa? Pagi, kita enggak. Makanya kata ulama gitu, ngapain ngucapin selamat pagi, yang selamat pagi, kita kagak. Makanya kalau sama orang kafir, boleh gak ngomong selamat pagi? Boleh. Selamat pagi. Selamat pagi. Atau mungkin gini, kasusnya datang nih, ya orang kafir, kita bilang selamat pagi pak. Pagi, ayo pagi. Ternyata dia ISS dia, outsourcing dia, mantan satpam dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dia ngomong assalamualaikum. Bagaimana kita? Jawabannya kata ulama tulis, jawabannya waalaikum. Jadi kalau dibilang assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikum, bukan waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi ngucapin salam sama kita assalamualaikum, jawabannya waalaikum atau ya alaikum, udah gitu aja. Karena sebenarnya nggak perlu dijawab. Satu hari ada seorang ngasih salam ke Rasulullah, assalamualaikum. Assam dalam bahasa Arab maknanya racun. Assam, racun buatmu ya Rasulullah. Ya, dijawab sama Rasulullah, waalaikum, buat ente gitu. Ya, jelas paham ya. Jadi bisa diplesetin. Jadi besok kalau ngetik misalnya assalamualaikum kurang L, jadi assalamualaikum tuh udah maknanya udah jelek gitu. Jelas paham ya. Jadi kalau ada orang Nasrani ngasih salam, jawabnya apa? Waalaikum tuh. Kenapa nggak boleh mulain salam? Li'anna dzalika mamnu' fi syariati Rasulillah, karena itu ditentang, dilarang dalam syariat Rasulullah. Kita ditanya sama orang, kalau tanya orang kafir itu di hari kiamat selamat apa enggak? Jawabannya apa? Di surga apa neraka? Jawabannya apa? Neraka. Selamat apa enggak? Enggak selamat. Kecuali sebelum meninggal dia masuk Islam, masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya dimati dalam keadaan kafir, khalidina fiha, maka akan kekal di dalam neraka. Itu yang wajib kita yakini. Nah kalau seandainya sekiranya kita bilang assalamualaikum kepada orang kafir, seakan kita mengucapkan bahwa orang kafir itu selamat. Makanya kalau yang ngomel-ngomel masalah selamat Natal itu haram, tapi kalau ada orang kafir dia ucapin salam assalamualaikum, samenya. Karena ucapan selamat Natal ya itu masih mending. Kenapa? Yang selamat Natal. Nah, ini assalamualaikum ente selamat, wah ini parah. Pakai ismiyah lagi, jumlah ismiyah athbat wa aqwa. Ya, jumlah ismiyah tuh lebih kuat. Ya. Keselamatan buat kamu udah paten itu. Ketimbang anta taslam, engkau akan selamat, masih di bawahnya. Tapi kalau udah assalamualaikum lebih kuat, lebih tinggi kalimatnya. Ya inilah orang-orang sekarang yang kurang mengerti ilmu. Dia keras kalau ada orang mengucapkan selamat Natal, padahal masih bisa dipelintir sono pelintir sini. Tapi kalau sama orang kafir assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, itu sudah dosa, udah haram. Ya, makanya ngaji. Wah, ngelihat orang main kartu tepak, wah haram. Tetangganya bikin main-mainan capit boneka, bayar 2.000, didiemin. Capit boneka itu haram itu. Ya, ente ke Temzon nih, ya, bawa duit, tahu kan? Mainan capit boneka, yang diarahin, pasti capit, copot, ya, copot. Dapat gak tuh? Nggak dapat. Judi itu. Ya, judi. Jadi judi bukan cuma main kartu tuh, ya.
Tapi judi juga bisa bentuknya lain. Termasuk judi main tembak-tembakan. Bang, megang ager. Bang, tembak bang. Nembak. Nggak kena dapat kacang, dapat coklat. Kena dapat hadiah. Itu juga sama. Judi. Ya. Main kalah tamak mancing. Itu juga judi. Jadi judi bukan bentuknya kartu doang. Main bola juga judi juga bisa. Main bola, ya. Turnamen bisa judi. Itulah makanya kudu belajar. Ya. Paham ya? Wa yajuzu lahu an yabda bi su'alil khabar an aw ghairi. Tapi boleh ya bagi seorang muslim an yabda'a memulai bi su'alil khabar dengan pertanyaan akan kabar aw ghairi atau selainnya. Masalan contohnya kaifa haluk. Jadi kalau misalnya ketemu, Pak, gimana kabar? Sehat? Nah, boleh. Tapi kalau kita sebagai muslim jangan bilang Assalamualaikum Pak, orang Kristen. Meskipun bos kita, jangan. Kalau mau gini aja, bos kita datang nih, Kristen non muslim. Pagi Pak, kabar sehat? Nah, boleh. Ya. Jelas ya? Atau kaifa asbahta, bagaimana kau pagi ini itu ya. Kemudian idza sallama ahlul kitab, apabila seorang ahlul kitab yaitu orang di luar Islam, ya, orang Yahudi Nasrani, mereka mengucapkan salam fal yaruddahu, maka hendaknya ia menjawab dengan kalimat wa alaikum. Walakin akan tetapi hinama ketika waduha salamu, ya, ketika jelas salamnya, ya, bilafzi assalamu alaikum, dengan lafaz assalamu alaikum, fayajuzu maka boleh lil muslim an yaruddahu biqauli wa alaikumussalam, dengan ucapkan wa alaikumussalam tuh, tapi dengan niatan ya kita doakan dia mendapatkan hidayah biar benar-benar selamat. Ya. Doain wa alaikumussalam, semoga engkau mendapatkan keselamatan, taufik dan hidayah dari Allah. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir wa yukrahus salam fi ba'dil mawadi' wa la yustahabbu lahu an yaruddahu fi tilkal halah. Dimakruhkan salam di sebagian tempat dan tidak disunnahkan baginya menjawabnya di sebagian keadaan. Tuh. Contoh, assalam ila man fil hammam. Makruh hukumnya salam ame orang di WC. Lagi di WC, ketok. Assalamualaikum. Lagi nongkrong gini. Waalaikumsalam. Makruh hukumnya, ya. Makruh. Siapa lagi yang makruh? Wa ila man yakul, orang lagi makan. Kepada orang yang makan, lagi makan. Kita salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makruh. Ya, makanya kalau orang lagi makan jangan diucapin salam. Terus wa yashrab, atau orang lagi minum, tuh pun makruh. Wa ila man yaqra'ul Qur'an, pun kepada orang yang baca Quran pun makruh. Ya. Orang baca Quran jangan disalamin. Biarin tak sungguh sampai selesai baru kita salam. Wa ila man yusolli, kepada orang yang sedang sholat dan selainnya, ya. Nah, jadi tidak semua orang ya sunnah kita ucapkan salam, tapi bisa jadi makruh. Wallahu a'lam. Bab yang selanjutnya, bab yang ke-17, as-sabi'a asyara. Adabul insan indal liqa. Sekarang adab seorang manusia ketika berjumpa dengan seseorang. Wa yusannu, dan disunnahkan assalam, mengucapkan salam inda talaki, ketika dua orang berjumpa. Ya, ketika dua orang berjumpa, qoblal musafahati, sebelum dia salaman. Ya. Jadi datang nih orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, salaman baru gitu. Ya, jadi salam dulu baru salim. Salam dulu baru salim. Tuh. Lalu yang kedua, yukrahus salam, dimakruhkan mengucapkan salam atau menjawab salam bil isyarah, dengan isyarat saja.
Ya. Bil yadi dengan tangan, au bir ra'si dengan kepala, bi ghairi nutkin bis salam tanpa dia mengucapkan salam, ma'al qudrah padahal mampu. Wa qurbil musallam alaih dan dekat orang yang disalamin. Kenapa? Li anna dzalika min amali ahlil kitab, karena itu termasuk amal ahlul kitab. Ya. Maka saya mengajarkan pada murid-murid saya, kalau misal ente datang nih majelis sudah mulai, ya jangan begini, tapi begini. Jangan begini, tapi begini. Kenapa begini? Itu isyarahnya orang ahlul kitab. Nggak ngomong yukrahus salam. Kenapa? Lianna zalika min amali ahlil kita. Tapi begini. Namanya apa nih? Bil qulub. Ya. Apa nih? Bil qulub. Ya. Jadi kalau orang ini bil qulub. Pakai hati. Ini salam, termasuk salaman. Habaib ulama datang ke acara. Beliau capek. Lewat kita, pengen salaman takut ganggu. Cukup bil qulub. Bil qulub. Jarak jauh, ya. Khair. Bil qulub. Ya. Jelas ya, kalau begini. Ini amali ahlil kitab. Ya. Yang gini. Pokoknya apalah begini tuh ahlul kitab itu orang bukan ajar orang kita sebenarnya bukan. Gitu ya. Jelas ya, kayak begini. Nah ini amalan ahlu BTS tuh ya. Jelas ya. Jadi kalau datang majelis, masuk majelis langsung begini. Gitu. Ini namanya apa tadi? Bil qulub ya. Bil qulub. Apa bil qulub bahasa lainnya? Ya, jadi musafahannya salamannya pakai apa? Pakai hati itu bil qulub ya. Nah. Contoh misal kita datang nih, wah orang udah ngumpul tahlilan, kita mau salam atau nggak mungkin, udah. Nah gitu, ya namanya apa? Bil qulub. Jadi makruh hukumnya ya mengikuti orang apa? Yahudi wan Nasara. Amma idza kana musallam alaihi baidan anil musallim. Adapun orang yang dikasih salam itu jauh dari yang menyalami, bihaitsu la yasma' sautahu, sekiranya kalau disalam pun nggak dengar suaranya, fayushiru ilahi bisalam bil yad, maka boleh dia mengisyaratkan salamnya dengan tangan atau kepalanya, liyu'limahu annahu yusallim, agar ngasih tahu dia bahwasanya dia lagi ngasih salam, fala karoha, maka nggak ada makruh. Nah gitu boleh, gitu saru-saru gitu boleh, karena jauh, deket ini, untuk seorang di sini. Gitu. Kalau deket gini, nah gitu cukup. Ya jangan begini. Ente bukan Luffy bukan. Tangan ente nggak bisa panjang ya, bukan Dalsim bukan. Cukup begini tuh. Ya, deket. Kalau deket ya. Ya. Namanya apa tadi? Bil qulub ya gitu. Pakai ba ya bukan pakai p ya. Lain makna soalnya. Yang ketiga, yajibu raddus salam alal fur. Wajib hukumnya jawab salam dengan segera. Ya. Walau salamuhu maktub fi risalah, meskipun salamnya itu tertulis dalam pesan WA misalnya gitu ya. Ya. Qala Nawawi, qala ashabuna wa hadarat wajib alal fur. Berkata Imam Nawawi, berkata ulama mazhab Syafi'i, ashabuna, hadarat balasan ini wajib alal fur, wajib dengan segera. Walau wa kadza law balaghahu salamun fi waraqatin min ghaibin, wajib alaihi an yarudda salam bil lafz alal fur idza qara'ahu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita lagi baca WA orang salam dan kita nggak bisa balas cepat, cukup jawab waalaikumsalam gitu. Ya. Kita lagi sibuk nih, lagu hari ini. Assalamualaikum. Kita nggak bisa balas nih karena kan tadi wajib segera. Kita lafazkan waalaikumsalam. Ntar baru balas. Waalaikumsalam. Iya, maaf tadi lagi sibuk, ada apa ya gitu. Ya. Agar tetap mendapatkan kesunahan
kesunahannya. Jadi kalau kita baca WA belum sempat bisa balas dengan tulisan, buru-buru dengan lisan. Jelas? Tulis nih ya. Jarang nih yang tahu nih. Ya. Jarang juga yang ngamalin. Ya. Bayang kita ntar aja jawabnya. Karena tadi ya. Yang namanya jawab salam faur, yajib alal faur. Tuh. Jelas? Ini sebenarnya masih masuk ke dalam bab ini nih, bab salam ya. Cuman memang dipotong aja, kepotong. Naam, ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngucapin salam kita belum bisa balas, minimal apa tadi? Jawab dengan cara apa? Dilafazkan dulu. Ntar WA-nya belakangan nggak apa-apa. Kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Buat kita punya teman, ya kita punya sahabat, ya kita punya guru di sini Bang Inggil, semoga Allah berikan istiqomah, sehat afiat, yang sedang istiqomah mengajar di Pondok Pesantren Markazul Lugo Banten. Mudah-mudahan teman-teman juga ya dikasih sehat afiat, juga anak-anak Deni yang mondok di sana, juga teman-teman juga yang mau mondok di sana, kita doakan semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, sehat afiat, pulang menjadi alim ulama yang bermanfaat ilmunya. Kita doakan juga buat semua para jamaah yang sedang belajar, yang sedang sekolah, Allah berikan ilmu yang manfaat, istiqomah, Allah berikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Juga semua para hadirin yang hadir, yang mendengarkan dari rumah, semoga kita semua dapat taufik dan hidayah, mati husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair, min ahli la ilaha illallah, min ahli ilmi, min ahli wara, min ahli ikhlas, min ahli hadis, min ahli tafsir. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب